Bisa ketahui informasi hari ini dari Jawa Timur, di mana warga Kabupaten Tuban ini gempar dengan aksi teror darah misterius yang terjadi sejak 2 hari terakhir. Cairan mirip darah berceceran di sejumlah lokasi, mulai dari jalan kampung, gang kecil, hingga tembok rumah warga. Teror misterius ini membuat warga resah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Awan, bro. Warga Desa Tuwiriwetan Merakura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur gempar dengan aksi teror darah misterius di siang hari. Teror darah misterius ini telah 2 hari terjadi di desa sekitar. Cairan merah mirip darah ini berceceran di jalan-jalan kampung, gang kecil, hingga beberapa rumah warga. Teror ini pun membuat warga resah. Darah apa itu? Ya nggak tahu, darah apa itu nggak tahu. Kalau baunya gimana, Bu? Kayak bau. Baunya ya kalau disiram air itu amis gitu loh. Amis. Berarti langsung dibersihkan, Bu, ya kemarin? Warga meminta pihak berwenang untuk bisa segera menyelidiki dan menemukan penyebab dari aksi teror ini. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, aktivitas pertambangan yang menelan korban jiwa terjadi di Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. 3 pekerja tambang tewas akibat tertimbun tanah longsor. Empat orang penambang timah tertimbun tanah di lokasi izin usaha penambangan Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat. Naas, 3 penambang tewas usai insiden yang disebabkan oleh longsor ini. Proses pencarian korban oleh tim gabungan memakan waktu hingga 6 jam. Para korban berhasil ditemukan setelah 2 unit eskavator diturunkan. Dari 4 penambang yang tertimbun, hanya 1 orang, Sumardi, 42 tahun, berhasil selamat. Sementara 3 penambang, Budiar, 54 tahun, Fitriadi, 30 tahun, Suhai, 40 tahun, tewas di lokasi kejadian. Jam 4 sore itu terjadi kelongsoran tanah di lokasi kolong dalam lokasi tambang dari saudara Harsono. Di situ terdapat 4 orang yang bekerja di dalam kolong tersebut. Petugas Polres Bangka Barat telah memeriksa sejumlah saksi di lokasi kejadian. Sementara perusahaan terkait belum diperiksa lantaran masih menunggu hasil dari Inspektorat Internal. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Omak Kisma, iNews melaporkan. Ya, sementara itu kapal motor Samarinda yang membawa 40 penumpang tenggelam di perairan Matak, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau. 3 orang penumpang dinyatakan tewas dalam peristiwa tersebut. Inilah video rekaman milik warga saat sekitar 40 orang terombang-ambing di laut lantaran kapal yang ditupanginya tenggelam. Personel gabungan TNI Polri, Basarnas, dan BPBD Kepulauan Anambas langsung menuju tempat kejadian. Menurut laporan, kapal tersebut bertolak dari pelabuhan Terempa menuju Matak. Kapal kayu ini juga mengangkut kendaraan roda 2, sehingga kapal yang terbuat dari kayu itu oleng sekitar 3 nautical mile sebelum tiba di tujuan. Diduga kapal tenggelam akibat kelebihan kapasitas. Akibat kejadian ini, 3 orang dinyatakan meninggal dunia dan 6 orang dalam kondisi kritis. Bahwa informasinya mengangkut kurang lebih ada 40 POB, namun setelah kejadian itu di informasi terakhir kami dapat itu ada 3 korban yang meninggal dunia dan ada 6 orang yang kritis. Korban yang selamat langsung dilarikan ke RSUD Tarempa dan RSUD Palmatak. Penyelidikan pun dilakukan untuk mengetahui secara pasti penyebab peristiwa maut ini. Dari Kabupaten Kepulauan Anambas, Muhammad Fadli, iNews melaporkan. Bisa seorang pria terpaksa harus dievakuasi petugas damkar akibat terjebak di bak penampung air sedalam 1 meter. Diameter mulut bak penampungan air tersebut ini hanya 40 cm, membuat proses evakuasi berlangsung dramatis.
Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan berupaya mengevakuasi seorang pria yang terjebak di bak penampungan air sebuah rumah di Jalan Taruna 5, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kejadian bermula saat korban tengah membersihkan tempat penampungan air dari kotoran dan lumut yang menempel. Agar memudahkan membersihkan bagian dalam, korban masuk ke dalam bak yang terbuat dari material bata dan semen. Naas, usai membersihkan, korban yang memiliki bobot tubuh cukup gemuk ternyata tak bisa keluar karena bak hanya memiliki diameter 40 cm. Setelah berteriak meminta pertolongan, sang anak kemudian meminta bantuan petugas damkar untuk mengevakuasi korban. Dengan jumlah personil 4 orang, tanpa peralatan yang memang dibutuhkan, kami hanya sebatas menggunakan manual top, gitu loh, manual saja, dengan mengangkat tubuh korban dari tempat tandon air tersebut. Meski sempat mengalami sejumlah kesulitan, 4 personil damkar berhasil mengevakuasi korban dengan kondisi tanpa luka sedikit pun. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, proses eksekusi lahan dan bangunan oleh petugas pengadilan negeri di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara diwarnai kericuhan. Warga penghuni lahan menolak pindah karena telah menempati lahan tersebut sejak tahun 67 atas izin pihak desa. Minyak mentah menyembur hingga setinggi 10 meter dari pipa yang bocor di Jalan Lintas Timur, kilometer 16 dan 17, Desa Bangko Bakti, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Pipa saluran minyak mentah milik Pertamina Hulu Rokan PHR meledak dan bocor. Ledakan dan kuat semburan mengakibatkan 2 rumah warga rusak. Lingkungan sekitar juga tercemar minyak mentah. Pipa pecah saat pekerja sedang melakukan penggalian pipa di pinggir jalan. Alat berat diduga menghantam pipa yang telah keropos sehingga bocor dan terjadi semburan. Mungkin dia kena ragu, bimbang, karena terdesak. Dia tutup ini. Di sana pecah di kilometer 17 malam. Berarti ada berapa titik? 2 titik, Pak. 2 titik. Pertama di sini kejadiannya jam 10. Di sana kejadiannya jam 11.30 kejadiannya. Untuk rumah ada 2 rumah. 2 rumah yang berisikan, satu rumah itu ada 5 penghuni. 5 penghuni sama anak-anak. Untuk korban jiwa sendiri tak ada? Korban jiwa nggak ada. Untuk berapa kerugian material sudah dihitung atau? Materi menunggu tim penghitung. Warga sekitar sempat dibuat panik akibat terdengar ledakan disusul semburan minyak. Warga berlarian menjauh dari lokasi. Perusahaan diduga lalai memperhatikan kondisi pipa yang keropos akibat faktor usia, diduga berusia sekitar 30 tahun. Belum ada keterangan resmi dari perusahaan Pertamina Hulu Rokan. Dari Rokan Hilir, Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat tidak kuat menanjak, sebuah truk pengangkut material hilang kendali dan meluncur mundur hingga jatuh terguling di tanjakan ekstrim Jalan Goagong, Kuta Selatan, Bali. Insiden kecelakaan lalu lintas tersebut terekam video amatir dan viral di media sosial. Detik-detik truk mundur dan terguling terekam kamera ponsel warga dan viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi di tanjakan ekstrim Jalan Goagong, Kelurahan Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Truk bermuatan material batako tidak kuat menanjak di jalur menikung tajam hingga sopir kehilangan kendali. Lantaran dikenal sebagai tanjakan ekstrim, polisi telah memasang pelang larangan melintas bagi kendaraan sejenis truk. Namun tak sedikit sopir truk nekat melintas di lokasi karena memangkas jarak dari Denpasar menuju Kuta Selatan. Sebelumnya, Pemda setempat sudah merencanakan pembuatan jalan alternatif sejak tahun 2020 lalu, namun masih mengalami kendala. Namun kendala kita adalah kepemilikan orang-orang ini yang masih belum jelas karena kebanyakan tanah itu bukan tidak milik dari masyarakat setempat lagi. Ini kendala kita dan memang itu perlu dipikirkan depan. Karena secara analisis kelayakan studi jalan
itu memang sangat membahayakan. Itu dulu udah kita tahu. Itu persoalan kita. Akibat kejadian tersebut, sopir truk mengalami luka ringan dan dibawa ke klinik terdekat. Dari Kabupaten Badung, Bali, Bagus Alit iNews melaporkan. Sementara itu, 3 hakim yang memvonis bebas terdakwa penganiayaan pacar hingga tewas Gregorius Ronald Tanur mendatangi kantor Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Ketiga hakim pun enggan memberikan komentar kepada awak media terkait keputusan kontroversialnya yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur. Tiga orang hakim yang menjatuhkan vonis bebas kepada Gregorius Ronald Tanur, anak anggota DPR RI yang didakwa atas kasus pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti, mendatangi kantor Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Erintuah Damanik sebagai hakim ketua serta Heri Hanindyo dan Mangapul sebagai hakim anggota enggan berkomentar saat bertemu awak media di depan kantor Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Erintuah Damanik justru mengaku kedatangannya ke Pengadilan Tinggi Jatim hanya untuk sekedar silaturahmi, bukan terkait kasus vonis Gregorius Ronald Tanur. Kedatangan jenengan ke PT apa Pak? Dalam rangka apa Pak? Apa dipanggil PT atau terkait ini? Dalam rangka apa Pak? Ya namanya silaturahmi aja. Oh silaturahmi ya Pak ya? Oh ini karena ke PT itu teman saya satu angkatan. Oh. Pak, terkait putusan kemarin tuh gimana? Tanya tuh, Mas. Oke, siap. Buktinya sudah ada dalam pertimbangan itu semua. Sementara itu, Humas Pengadilan Tinggi Jatim, Bambang Kustopo, membantah bahwa kedatangan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya itu terkait vonis kontroversial tersebut. Kami belum bisa memeriksa, belum bisa memeriksa. Karena memang kan harus ada ini ya, penugasan untuk periksa dari manapun. Kami tidak periksa. Kalau toh hakim pengadilan negeri datang ke pengadilan tinggi adalah sudah biasa. Dari pengadilan negeri manapun. Apalagi ini artinya mau ada tamu. Gitu ya. Intinya bukan pemanggilan dari enggak manggil. Kami atas gitu. Sebelumnya, vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang dipimpin Erintuah Damanik menjadi sorotan lantaran membebaskan Ronald Tanur. Hakim menilai Dini meninggal bukan karena dianiaya, melainkan kerusakan lambung akibat terlalu banyak mengonsumsi alkohol. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di Sido Siang. Pemirsa, aksi dukungan untuk Palestina terus disuarakan massa dari berbagai belahan dunia tanpa terkecuali di Indonesia. Ratusan orang dari berbagai kalangan ikut serta dalam Indonesia Peace Convoy Road to Freedom for Palestine. Peserta konvoi berangkat dari Masjid Agung Al-Azhar Jakarta Selatan, melintasi Patung Pemuda, Semanggi, Bundaran HI, hingga berakhir di G-Expo Kemayoran. Konvoi ini juga melibatkan beragam kendaraan mulai sepeda motor, mobil, bus, hingga bajai lengkap dengan atribut dukungan untuk Palestina. Untuk mengamankan aksi, 200 personel kepolisian diterjunkan di sejumlah titik strategis. Dan bisa untuk mengetahui jalannya konvoi dukungan untuk Palestina sudah ada rekan Galuh Pandu di kawasan Kemayoran, Jakarta. Galuh, seperti apa jalannya aksi Palestina? Silahkan. Rogi dan pemirsa, siang hari ini ribuan warga di wilayah Jakarta dan sekitarnya mengikuti konvoi damai Indonesia Peace Convoy Road to Free for Palestine, dan mereka sudah melakukan aksi ini sejak tadi pagi subuh. Sebagian masyarakat mengikuti jamaah sholat subuh di Masjid Al-Azhar Jakarta Selatan untuk kemudian melanjutkan konvoi ke sejumlah titik dari Masjid Agung Al-Azhar. Mulai usai subuh dari pukul 8 mereka sudah bersiap-siap untuk selanjutnya ke sejumlah titik, mulai dari kawasan Masjid Agung Al-Azhar kemudian menuju ke Patung Pemuda, ke Harmoni, Semanggi, Bundaran HI, Patung Kuda, hingga berujung ada di
titik terakhir yaitu di J-Expo Kemayoran. Dan di bawah terik matahari pemirsa, masyarakat di sini masih setia untuk mengikuti sejumlah agenda yang dilaksanakan dalam Indonesia Peace Convoy di gelaran kali ini, gelaran pertama kali yang dilaksanakan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Panitia juga menyebutkan bahwa gerakan ini sebagai pilot project untuk nantinya bisa diikuti oleh sejumlah komunitas, lembaga, instansi dan juga masyarakat di sejumlah daerah di Indonesia untuk menyuarakan kebebasan dan juga kemerdekaan Palestina. Mengingat bahwa sebentar lagi kita akan menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia sesuai dengan amanah konstitusi bahwa Indonesia mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan menghapuskan segala bentuk penjajahan, sehingga ini menjadi pengingat dan juga momentum kita semua untuk terus menyuarakan kemerdekaan bagi negara-negara yang terjajah, termasuk satu di antaranya Palestina yang selama ini masih dijajah oleh Israel dan juga mengalami genosida oleh warga Israel. Dan sejumlah agenda di sini dilaksanakan mulai dari pagi hari tadi hingga nanti sore pukul 17.30 dengan beragam rangkaian acara mulai dari orasi-orasi, kemudian monolog kebangsaan, dan juga nanti pasca sholat zuhur atau di atas jam 12 ya nanti juga akan ada lagu-lagu, ada hiburan yang akan dinyanyikan oleh sejumlah selebriti tanah air. Kemudian juga akan ada kegiatan-kegiatan seperti door prize, games, dan juga untuk memenangkan hadiah umroh untuk warga dan juga peserta yang mengikuti kegiatan di Indonesia Peace Convoy di kesempatan kali ini. Pemirsa, bahwa tadi mereka melakukan konvoy di sejumlah jalan protokol, kemudian kepolisian juga telah menyiapkan sekitar 200 personilnya untuk mengamankan kegiatan konvoy ini, yang mana bahwa rekayasa arus lalu lintas juga diberlakukan dengan pemberlakuan satu lajur untuk para peserta konvoy dan lajur lainnya digunakan untuk para pengendara umum yang akan melakukan perjalanan selama melewati jalan-jalan protokol khususnya di wilayah Sudirman Tamrin. Dan kegiatan ini masih terus akan berlangsung sampai nanti sore pemirsa, dan kita nanti akan ikuti bersama apa saja agenda yang akan dilakukan, termasuk diantaranya nanti juga akan ada orasi-orasi kebangsaan yang intinya adalah menyuarakan kemerdekaan dan juga kebebasan warga dan negara Palestina. Kembali ke Anda, Togi. Baik, terima kasih Galuh Pandu atas informasinya. Melaporkan langsung dari J-Expo Kemayoran, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, sementara itu Kepala PPATK Ivan Yustiavandana tidak takut menghadapi pengendali judi online berinisial T yang disebut-sebut kebal hukum. Satgas gabungan bersama Mabes Polri pun berkomitmen akan memberantas para pelaku judi online dari hulu ke hilir. Dalam konteks kebal hukum, saya pikir tidak dalam konteks kebal hukum ya. Ini adalah dalam konteks bagaimana membuktikan siapapun juga yang ada di dalam data itu benar-benar masuk konteks terkait dengan adanya pelanggaran pidana, adanya pelanggaran hukum gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengatakan orang kebal hukum apa tidak dalam konteks ini sekarang, apalagi ditanyakan kepada forum ini gitu. Ini bukan ke arah sana mas. Jadi ya tanyakan saja ke Pak Beni yang masuk kebal hukum itu seperti apa. Apakah yang bersangkutan sudah pernah harusnya kena pidana, tidak kena pidana, atau seperti apa, kami nggak tahu. Ya dalam konteks Satgas, tugas PPATK dalam menyampaikan hasil analisis kepada teman-teman penyidik, dan rapat terakhir sudah clear, ditangani benar-benar sama Barreskrim. Sama sekali tidak ada ketakutan ke arah mana itu. Perintah Pak Menko juga clear, hulu dan hilir akan kita tangani. Ya, sementara itu Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia mengingatkan bahaya kecanduan judi online. Judi online bisa membuat orang mengalami kecanduan layaknya narkoba. Bukan tidak mungkin judi online ini dari kesehatan akan memunculkan yang namanya, ya mohon maaf mungkin kalau mengistilahkan dalam konteks sebuah penyakit menular, akan muncul epidemi judi online. Nah, ini kan juga menjadi sebuah permasalahan yang cukup kronis gitu. Dan kita tahu bahwa dampak negatif perjudian online ini terhadap kesehatan mental ini sebanding sebenarnya. Atau mungkin nanti di dalam diskusi mungkin Dr. Kristiana maupun Dr. Angelin, ini juga menjadi sebuah bahaya laten. Bahaya laten seperti halnya kecanduan narkoba. Ya, seperti halnya dengan problem-problem mental health yang lain, stres, depresi, kecemasan, di mana masalah-masalah ini juga tentunya akan meluas pada aspek-aspek kehidupan lainnya. Dan bukan tidak mungkin dengan perubahan-perubahan perilaku dari masyarakat juga sekarang juga dipengaruhi oleh hal-hal yang salah satu faktornya juga adalah problem terkait dengan masalah judi online ini.
Pemirsa, Satgas Judi Online menyebut perputaran uang judi online pada 2024 bisa menembus 900 triliun rupiah jika tidak ditempuh langkah-langkah nyata dalam pemberantasannya. Angka tersebut naik tajam dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 327 triliun rupiah. Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkap Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah pelaku judi online terbanyak di Indonesia. Jumlah pemain judi online di Jawa Barat diperkirakan mencapai lebih dari 500.000 orang dengan nilai total transaksi 3,8 triliun rupiah. Provinsi lain dengan pemain judi online terbanyak adalah Jakarta dengan lebih dari 238.000 pelaku dan nilai total transaksi 2,3 triliun rupiah. Posisi berikutnya dihuni oleh Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur. Ya, judi slot adalah permainan yang paling banyak disukai pecandu judi. Survei Quit Gamble selama Juni 2023 hingga Januari 2024 menunjukkan 72% pemain kecanduan main judi slot. Permainan lain yang banyak disukai pecandu judi adalah permainan kasino seperti blackjack dan roulette. Sementara taruhan olahraga terdapat 36%. Ya, salah satu langkah yang sudah diambil pemerintah yakni menutup 2 juta lebih situs judi online dari Juli 2023 hingga 2024. Langkah tersebut mampu menahan 50% warga yang bermain judi online. Pemerintah juga memblokir rekening para bandar dan pelaku judi online dan mengamankan para influencer atau selebriti yang mempromosikan situs judi online. Ya, kembali bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, Presiden akan mengukuhkan 76 orang anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka pada 9 Agustus mendatang. BPIP membekali anggota Paskibraka secara fisik dan mental agar dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya di IKN. 76 orang anggota Paskibraka berasal dari 38 provinsi di Indonesia. Terdiri dari laki-laki dan perempuan setiap provinsi akan dikukuhkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta 9 Agustus mendatang. Usai pengukuhan, seluruh anggota Paskibraka akan diberangkatkan ke Ibu Kota Nusantara secara bertahap. Saat ini, seluruh anggota Paskibraka masih dikumpulkan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Rencananya itu akan dikukuhkan pada tanggal 9 Agustus. Nah, setelah itu nanti mereka akan berpindah ke Nusantara dengan 2 tahapan penerbangan ya supaya kita bisa berbagi ya keberangkatannya dengan yang lain. Nah, setelah itu nanti di Nusantara tentu saja mereka akan melaksanakan proses gladi baik gladi kotor, gladi bersih, latihan gabungan juga. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melaksanakan penguatan kepada para anggota Paskibraka agar bisa beradaptasi dengan kondisi hingga cuaca dengan memantau kondisi kesehatan dan asupan gizi anggota Paskibraka. Dari Jakarta, Muhammad Julhilmi, iNews melaporkan. Kembali bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, di tengah polemik kebijakan wajib asuransi kendaraan bermotor oleh pihak ketiga, mulai awal tahun depan, Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah belum membahas rencana tersebut dalam waktu dekat. Presiden Jokowi juga menyebut belum ada kepastian mengenai kebijakan tersebut. Dalam kebijakan baru ini, nantinya produk asuransi memberikan ganti rugi terhadap pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan sebagai akibat risiko yang dijamin di dalam polis.
Di tahun depan Pak, itu pertimbangannya sudah sejauh mana untuk asuransi kendaraan? Belum ada rapat mengenai itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas yang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Cici Yarangga dari Intimsi Polri yang kini berada di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat siang Brigadir Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Ya, selamat siang Togi dan juga pemirsa. Situasi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Pancoran pada akhir pekan kali ini terlihat langsung bahwa dalam keadaan ramai dan lancar dari berbagai arahnya, yang mana memang terlihat tepat di belakang saya kondisi arus lalu lintas yang berdatangan dari arah Depok ataupun Pasar Minggu yang nantinya akan lurus menuju ke arah Mampang hingga saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Untuk kendaraan-kendaraan yang akan berbelok ke kanan menuju ke arah Cawang ataupun ke arah Halim juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, di mana terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan dengan adanya antrian traffic light yang cukup memanjang sekitar 200 meter ke belakang. Namun terlihat kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas yang berdatangan dari arah Tebet ataupun juga yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Cawang juga ke arah Halim hingga saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun kendaraan yang nantinya akan berdatangan dari arah Halim ataupun Cawang yang juga akan lurus menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Kuningan maupun juga yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Pasar Minggu juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto ataupun dari arah Semanggi yang nantinya akan lurus menuju ke arah Cawang ataupun ke arah Halim juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Memang terlihat dari pantauan kami bahwa kecepatan kendaraan yang melaju pada kawasan ini masih terbilang cukup normal dari kisaran 45 hingga 50 km per jamnya. Kami perlu menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan Pancoran sendiri untuk tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda dan tetap bersabar menunggu antrian traffic light, dan mengingat adanya beberapa pertemuan arus kendaraan pada kawasan ini, dihimbau bagi para pengendara untuk tetap pada lajur yang benar demi memberikan keselamatan bagi diri Anda pribadi, tetapi juga kendaraan lainnya. Dan pemirsa, perlu kami informasikan bahwa masih dengan pelaksanaan operasi patuh yang terus digelar sampai dengan nanti tertanggal 28 Juli 2024. Dihimbau bagi para pengendara sebelum bepergian, pastikan kelengkapan kendaraan Anda dalam kondisi lengkap, juga kondisi prima, dan juga pastikan surat-surat kelengkapan Anda dalam keadaan lengkap. Dan juga pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate bagaimana perkembangan arus lalu lintas baik yang ada di Jakarta maupun di kota-kota besar lainnya, pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS center di 9119. Demikian Togi yang dapat kami laporkan langsung dari sekitaran kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici Yarangga atas laporannya dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.